Bir Iki Uj, Hoş geldiniz, hoş bulduk, Wak Gençler. Oke Wak Gençler, welcome to our channel ya. Kenapa nggak kita bilang my channel? Kenapa bilang our? Nah, karena ini punya kita, kan gitu kan? Nah, cocok. Jadi Wak Gençler, di video ini ya, kita kedatangan tamu besar gitu ya. Wes. Orangnya spesial lah kan gitu, punya cerita tersendiri ke Turki kan gitu. Kita kan sekarang di Turki nih, Turki kita bang kan? Yoi. Dong, Turki guys ya. Jadi sebelum itu, nah ini cocok nih buat para Wak Gençler ya. Kita adakan ini namanya, apa sih namanya bang? Giveaway. Betul, giveaway. Jadi nanti aturannya, nanti tak tulis di deskripsi ya. Nanti gimana cara dapetin giveaway-nya? Nah, nanti ada proses tersendiri, oke? Nanti lihat aja nanti di bawah, komen nanti dari saya sendiri ya kan, dari aku lah ya, dari aku sendiri. Nanti di situ cara-caranya, oke? Tapi sebelumnya saya mau nanya, Wak Gençler itu apa sih artinya? Wak Gençler. Oh, jadi setiap sesuatu yang ada di our channel ini bang, manggil abang aja lah ya kan? Kita masih seumuran ya. Beda tipis bang ya. Beda tipis, cuma Ya. misah ibu beda bapak doang. Wih. Dan juga ya kalau kita bilang Wak Gençler bang ya, sebetulnya Wak itu kan artinya kalau di Indonesia kan Wak bang. Iya. Orang-orang sepuh ya. Ya orang-orang sesepuh gitu kan. Jadi kalau bisa tentang Wak, jadi yang nonton video ini juga Wak gitu loh bang. Aduh. Nah, nggak cuman Wak Gençler. Wak Gençler tahu nggak artinya nggak bang? Tahu nggak? Kalau Uwa sih Indonesia kan tau lah Uwa ya. Ya bahasa Sunda kan Uwa itu artinya apa sih? Saudara dari ibu atau ayah kita gitu. Kakaknya nah Ya. itu Uwa lah. Semacam paman gitu ya. Dan paman lah. Om tante. Ya, om tante ya. Jadi Wak Gençler itu artinya orang-orang yang muda ya. Jadi digabungkan antara yang tua dan muda gitu loh. Wak dan Gençler bang. Oh, Jadi channel kita ini gabungan dari orang-orang yang tua dan orang-orang yang muda gitu loh. yoi, keren juga ya namanya. Oh insya Allah. Ayo Wak Gençler yang ada di seluruh dunia. Lihat ketampanan kami. Aduh bang, jadi gini bang. Ada pembahasan kita nih bang. Ini kan ceritanya kita lagi lebaran nih bang. Oh iya. Kan kalau lebaran itu sebetulnya kan dimulai dari setelah maghrib kan gitu. Nah kita nih udah masuk lebaran gitu bang. Cuman kan kita masih di luar negeri gitu bang. Waduh, sombong juga. Waduh. Jadi enak ya. Jadi Wak Gençler, kita ini lagi di apa ya? Lagi di Turki gitu kan. Lagi di Eropa bang ya? Ya Istanbul Eropa, pinggiran dari inilah Turki kan turunan kidul. Gak aku yang bilang ya. Kayak gitu. Jadi bang, ini ada beberapa pertanyaan nih kira-kira. Kan aku kan dan juga tim lah gitu ya, ngundang abang kan gitu ke acara podcast kita kan gitu. Iya. Dari kan ibaratnya orang yang ke Turki kan ibaratnya kayak abang kan nggak sembarangan orang gitu loh kan. Waduh. Ya kan orang-orang yang terpilih dari Allah kan gitu. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya min apa ya? Min ikhtiarillah bukan. Ikhtiar itu usaha bang ya. Min choice lah ya. Choice bahasa Inggris kan. Takdir minallah. Takdir minallah gitu ya. Jadi abang ini termasuk yang ditakdirkan Allah ke Turki gitu bang ya. Sama dengan ente berarti. Oh iya. Nggak aku yang bilang ya. Jadi bang, ini ada pertanyaan nih bang dari saya lah kan gitu, dari tim-tim juga. Ini kan Lebaran. Terus kalau menurut abang apa sih bedanya Lebaran di Indonesia sama di Turki gitu loh? Kalau di pengalaman gitu kan di Indonesia kita kan biasa berkumpul dengan keluarga, istilahnya mudik kan. Di sini tuh nggak ada mudik. Enggak ada mudik? Nggak ada di sini tuh. Jadi kalau cuman di Indonesia gitu kan, yang ada istilah ketika bulan Ramadan itu orang-orang yang apa sih kerja segala macam itu ketika masuk Idul Fitri mereka pulang ketemu orang tuanya. Iya pasti dong. Tapi di sini nggak, kebalik. Justru bulan Idul Fitri ini sepi, beneran sepi.
Beda dengan nanti Idul Adha. Karena kenapa? Di Mazhab Syafi'i kan Oh, macam di Turki sapi ya bang ya? bukan. Di Turki Hanafi. Oh, Nabi di Turki. Yohe. Oh. Jadi gini, di Indonesia kan mayoritas Syafi'i. Di mayoritas Syafi'i ini kurban adalah sunnah muakkad. Sudah makan. Sedangkan di Hanafi adalah wajib. Wajib ya. Wajib. Makanya masa Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih ramai nanti Idul Adha karena setiap orang yang di sini itu wajib mengeluarkan kurban. Kurban. Di mazhab Hanafi. Iya. Kalau Indonesia ya mungkin karena udah budaya gitu kan, dan tadi turun temurun bahkan orang-orang yang ibaratnya yang untuk melepas kerinduan selama satu tahun penuh gitu kan kerja, dia rela gitu ngantri lewat ngantri tol segala macam kan demi ketemu orang tua, sanak keluarga, famili. Iya pasti dong bang. Namanya juga bakti untuk orang tua juga harus ada gitu bang ya. Walaupun kita di kota-kota lain gitu ya. Wis. Ya gitu sih bang. Memang sebetulnya sih beda banget sih ya sama di Indonesia bang ya. Beda. Secara kultur juga udah beda gitu. Cuman yang sekarang kan lagi musim pandemi ya. Oh iya. Gimana itu ya? Ya saya sendiri gitu merasakan bahwa ya semuanya mungkin lagi pada susah gitu kan. Oh iya, betul. Kalau untuk di Turki sendiri kan waktu pas mulai ada itu kita semua di sini dilarang keluar. Masyarakat di sini alhamdulillah pada taat. Jadi bahkan ada hashtag kan Indonesia terserah di Indonesia tuh sekarang tuh. Aduh. Kalau di Turki ya di Turki gitu juga nggak bang? Masyarakatnya gimana sih? Kalau di Turki alhamdulillah masih mereka bisa menahan gitu. Kalau dilarang keluar ya emang mereka nggak pada keluar gitu. Meskipun ya mungkin ada beberapa orang yang tetap nekat gitu kan. Tapi kita juga harus mendukung program pemerintah lah. Oh iya pasti dong. Itu pemerintah kita aja lagi jauh-jauh. Oh iyalah, Aduh. Iya ya. Tapi bang ngomong-ngomong tentang masyarakatnya peduli gitu ya. Berarti ada lockdown juga bang ya? Kalau kan kita bedain juga ada PSBB ada lockdown. Kalau PSBB sendiri kan kita yang dari kampung ya. Kalau salah nanti bisa di komen ya di bawah. Jadi bisa dikoreksi di bawah. Kalau yang saya ketahui kan tentang PSBB itu adalah pembatasan kan skala besar tuh. Yeah. Jadi ketika orang itu ada yang keluar dari zona merah mau ke zona yang hijau misalkan itu dibatasi nggak boleh kecuali ada surat tugas. Tapi kalau lockdown di mana semua orang ya harus tinggal di rumah gitu, harus tinggal di rumah tapi pemerintah membiayai biaya di rumah gitu. Untuk di Turki sendiri ya ada lockdown juga, pernah ada lockdown tapi sekarang udah mulai udah mulai longgar karena udah lewat masa lockdownnya. Jadi ya kita di sini Lebaran meskipun dengan keadaan corona tapi tidak mengurangi separah sebelum-sebelumnya gitu. Di baratnya kita dilarang keluar tapi sekarang mah masih udah boleh lah untuk sedikit-sedikit keluar gitu sebentar. Seperti beli cabai gitu bang ya? Oh, beli cabai segala macem. Paten. Terus bang, kalau bicara tentang ini nih bantuannya, kan biasanya kan ada kan bantuan di Indonesia kan gitu semasa lockdown. Di sini menurut abang gimana? Ada nggak pernah dengar gitu bantuan dari lockdown gitu? Kalau untuk bantuan dari lockdown ya, saya belum tahu gitu masalah itu karena saya juga warga asing bukan warga sini kan. Oh, iya. Tapi kalau secara sistem masyarakat di sini sendiri, mereka itu ada yang memberikan roti ditaruh di jalan di depan rumah nih. Nanti siapa saja yang kelaparan itu bisa ngambil. Oh bisa di depan pagar gitu? Depan pagar, nah itu. Jadi ketika ya benar gitu, ada orang yang kaya nih, dia membantu orang yang miskin gitu. Jadi kepedulian di sini itu menurut saya sangat baiklah menurut saya gitu kan. Dimana tadi ketika orang yang kaya punya harta lebih, dia menyediakan di depan gitu sayuran segala macam di depan rumah dia. Nah itu bisa diambil oleh siapa saja. Ada orang yang membutuhkan maka dia bisa mengambil makanan sayuran tersebut. Masya Allah bang ya orang Turki ya. Waduh, memang the best lah Turki bang ya. Dari segi pemerintah gitu ya. Dari segi dari segi kultur ya kan. Dari segi wisata semua memang tertata rapi gitu bang ya. Masyarakatnya juga peduli gitu loh, peduli sama lockdown gitu kan, dan yang lain-lain lah kan gitu.
Terus gini bang, dengar-dengar dari data dan juga dari kata-kata teman-teman kita kan gitu, katanya abang punya cerita tersendiri ya menuju Turki ini gitu. Aduh. Sejak dari SMA sampai sekarang gitu loh. Bisa dideskripsikan gitu loh. BTW ini siapa ini yang membocorkan rahasia itu? Enggak. Enggak, saya dengarnya gini loh bang. Ada cerita besar di balik orang-orang besar gitu loh. Ya kalau jujur lah, saya sendiri adalah anak seorang pedagang kaki lima. Saya sendiri anak seorang pedagang kaki lima gitu. Daerah mana bang? Di Lebak, kabupaten ini, di Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung. Lebak. Mana Lebak? Suara Lebak. Ah ya siap. Saya hanya seorang apa ya, ibaratnya seorang anak yang dilahirkan dari kampung, punya sih jualan itu tiap jam 3 malam berangkat. 3 malam berangkat. Jam 3 malam berangkat. Oh jam 3 malam. Jam 3 malam berangkat. Tunggu bang, kita mau pakai headset apa enggak ini? Aduh. Kayaknya lebih baik enggak deh. Ya, karena kita udah dekat ya kan. Jangan dekat juga gitu. Oh, iya. Aduh, lagi. Jaga jarak gitu. Ya, enggak usah pakai inilah kita ya. Enggak usah. Enggak usah, udah jelas. Meskipun kita jauh nih enggak meski tapi hati kita tetap dekat. Oi. Terus gimana bang tadi lanjutnya? Sorry dipotong tadi. Saya penuh dengan lika-liku lah ketika SMA. Jujur saya nggak terlalu berprestasi, jujur. Banyak teman-teman saya yang mempunyai nilai tinggi segala macam, tapi saya ya anak biasa lah, bahkan di kelas juga gitu. Kalau itu sering tidur kalau nggak ada guru, tapi kalau ada guru saya tetap SMA. Dan saya sendiri adalah mungkin anak yang sekolah juga gitu, mau apa sih, karena mau, bukan karena ini. Alhamdulillah saya di SMA itu masuk sekolah favorit kabupaten. Di Lebak itu? Di Lebak itu sekolah favorit. Di SMA 1 Rangkas Bitung. Selanjutnya 3 tahun berlalu lah, tapi penuh dengan lika-liku. Selama sekolah saya jualan tahu, saya. Selasa SMA itu? Masa SMA, jadi ketika saya di tas nih, orang lain bawa buku, pakai segala macam kan, saya bawa tahu, cilok gitu. Karena saya sendiri sekolah SMA itu hanya dikasih uang 5.000 per hari. Dari rumah ke SMA-nya jauh nggak? Jauh, beda kecamatan. Oh beda kecamatan? Beda kecamatan. Berarti transportasinya angkot gitu ya? Transportasinya 2 kali naik angkot. 2 kali angkot? 2 kali naik angkot. Jadi kalau naik mobil, karena anak SMA ya, masih 2.000. Oh iya ya. 2.000 1.000 lah, zaman 1.000 2.000 gitu. Jadi udah kepotong 3.000 lah ya, itu untuk sekali berangkat tuh 3.000 tuh. Nah itu sisa jajannya dari mana? Ya saya ngambil dari tadi. Kalau untuk jajan sendiri nanti ambil dari jualan tahu tadi. Paham. Jadi kalau untuk ongkos saya dikasih 5.000 per hari. Berarti kalau berangkatnya 3.000, pulangnya? Pulangnya kan tadi dapat nanti untung dari tadi jualan. Oh iya paham. Dari jualan tahu, tapi tahu juga nggak sebanyak mungkin. Ya itu kan sekedar hanya untuk menambah uang jajan saja gitu. Pernah juga saya ketika anak-anak yang lain nih kan beli buku paket gitu kan, beli segala macam lah perlengkapan sekolah, saya kaget gitu pas awal-awal masuk sekolah, kaget saya. Loh, kok kaget gitu bang? Ya ketika orang lain kayaknya gampang banget ngeluarin duit 50.000 gitu ketika di kantongnya, karena mereka dikasih uang jajan segitu awal-awal. Saya kaget kok. Saya dari kampung, benar-benar kampung lah. Dan saya anak hanya seorang pedagang kaki lima. Jadi saya punya hanya duit segitu gitu. Makanya itu pengalaman yang sangat mungkin. Dan saya juga salah satu orang gitu yang ketika bergaul dengan teman-teman yang lain gitu merupakan anak yang ibaratnya kurang disenangi juga, bisa kayak gitu. Karena masih
sistem apa sih namanya, sistem kekerabatan teman-teman yang menurut saya waktu zaman saya sekolah tuh ada beberapa oknum gitu kan, teman-teman saya yang dia kalau untuk main yang itu aja gitu. Paham. Geng-gengnya gitu bang. Gengnya. Selama saya sekolah gitu. Jadi jujur saya sendiri uang bulanan nggak dikasih sama orang tua untuk bayaran SPP. Dulu kan bayar juga kan. Pakai SPP ya? Iya, SMA itu bayaran SPP. Saya ya nggak dikasih lah orang tua uang bulanan, jujur nggak dikasih gitu. Sampai pernah saya dipanggil ke ruang guru kan, takutnya gitu. Guru nyangkanya orang tua saya ngasih duit, takutnya seperti itu, tapi saya nggak mau bayar gitu kan. Tapi emang ya saya nggak dikasih sama orang tua gitu, jadi mau bayar dengan apa? Bahkan saya sampai sempat bilang ke orang tua saya, ini bayaran gitu kan, bayaran SPP bulanan gitu. Dan ibu gitu kan, emak manggilnya, disuruh apa sih, dipanggil gitu oleh guru untuk menghadap guru kan. Tapi orang tua saya nggak mau karena mungkin malu gitu. Di situ ya saya bercampur apa ya perasaan gitu kan. Di satu sisi saya ngerti kondisi orang tua gitu. Kondisi orang tua karena orang tua hanya jualan pagi seperti itu. Jualan apa sih? Jualan juga ya bukan jualan yang gimana ya, pedagang kaki lima lah di pasar gitu, cuma jualan ya terigu, telur gitu. Itu pun dalam jumlah yang kecil gitu, yang gimana sih, ngampar pakai karung dia ampar gitu di jalan tuh pagi-pagi jam 3 gitu, nanti sampai subuh. Ya saya juga bahkan sampai nangis gitu, emak saya itu sampai nangis di hadapan saya, bilang kalau ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi satu sih prinsip saya gitu, saya nggak mau gitu membuat orang tua saya sedih. Ya udah, saya bilang ini ke orang tua saya, misalkan kalau saya seumpama dikeluarkan gitu dari sekolah gara-gara nggak bisa bayaran, nggak apa-apa gitu kan, saya bisa nggak lanjut, nggak apa-apa gitu. Jadi ya sampai seperti itu gitu, saking susahnya saking susahnya orang tua saya gitu kan dalam hal perekonomian. Tapi alhamdulillah gitu sampai berlanjut, dan pas tahun kedua kalau nggak salah tuh, pas saya masuk kelas 2 atau kelas 1 yang akhir-akhir tuh semester apa sih, mau ke kelas 2, naik kelas 2 lah ya. Nah itu ada ini ganti kebijakan gitu, karena kepala sekolahnya juga ganti masuk ke SMA. Dan ini alhamdulillah gitu, ketika kepala sekolahnya itu dulu mengadakan subsidi silang. Gimana tuh bang? Jadi antara orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah itu ibaratnya disubsidi sama yang anak-anak dari golongan di anak-anak yang mempunyai apa sih, orang tuanya adalah pejabat atau segala macam lah, intinya punya gaji lah. Karena ganti kebijakan tadi disubsidi silang, subsidi silang, dan di situ alhamdulillah lah, jadi saya punya kesempatan lebih gitu kan untuk menimba ilmu di SMA tercinta saya, SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Terima kasih juga kepada Ibu Hajah Ipa Hafidaniah. Bahkan sampai saya tahun 2017 gitu, sampai sekarang pun saya tidak lepas gitu dari sosok-sosok guru-guru yang sangat apa sih, inspiratif ya, sangat mendukung. Dan terima kasih juga kepada Ibu Hajah Iti Oktavia selaku Bupati Kabupaten Lebak yang mendukung saya gitu untuk sampai bisa ke sini. Karena apa ya, begitu banyak lah rintangan gitu, apalagi dari ekonomi yang bisa dibilang pas-pasan gitu. Tapi berkat rahmat Allah gitu kan, berkat semuanya udah diatur oleh Allah, yang penting kita tetap berusaha. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini seperti sekarang. Meskipun dan di sini pun saya sendiri gitu. Misalnya kalau sakit nih,
sakit sendiri nggak mau bilang ke orang tua bahwa saya lagi sakit. Nggak mau. Jadi gimana? Gini, prinsip saya nih selaku anak gitu kan. Orang tua bakal merasakan lebih dari apa yang anak rasakan dong. Misal, kita selaku anak berada di perantauan, kita lagi sakit. Orang tua kalau tahu kabar kita lagi sakit, pasti orang tua lebih sakit perasaannya dibanding kita selaku anak. Pasti lebih khawatir. Mungkin gimana kan itu, siapa yang ngerawat kan gitu. Nah, seperti itu. Makanya misalkan kemarin saya demam. Ya saya bilangnya ke orang tua nggak kenapa-napa gitu. Yang penting bikin orang tua senang, itu pasti tenang dulu gitu. Kebalikannya, kalau kita mempunyai hal-hal yang baik, mempunyai prestasi, mempunyai hal-hal yang bisa membanggakan orang tua, sekecil apapun itu, kita sampaikan kepada orang tua. Kasih tahu gitu ya. Kasih tahu kepada orang tua. Karena kenapa? Kalau kita merasa senang khususnya dengan entah itu di akademik atau non akademik, apapun itu, yang membuat orang tua senang gitu, meskipun hal kecil pun bilang ke orang tua gitu. Karena kenapa? Orang tua pasti akan lebih senang dibanding anaknya. Makanya orang tua itu lebih merasakan apa yang dirasakan oleh anak gitu. Kalau kita sakit nih, kita bilang ke orang tua, kita ngeluh segala macam, orang tua pasti lebih memikirkan kita gitu. Tapi sebaliknya, jika kita bilangnya misalkan hal-hal yang baik, orang tua akan lebih senang dibandingkan kita sendiri. Yang penting, sedangkan doa orang tua itu yang selalu saya pegang sampai sekarang tuh, orang tua itu doanya itu sangat makbul. Jangan pernah gitu kan membuat orang tua itu sampai sedih atau menangis. Sedih-sedihnya kita, sakit-sakitnya kita, separah-parahnya kondisi kita saat ini, orang tua nggak boleh tahu kalau kita lagi kesusahan. Tapi sekecil apapun kebahagiaan yang kita dapat, orang tua harus tahu kali pertama dibanding orang lain. Karena ketika orang tua misalkan melihat kita senang, otomatis orang tua hatinya senang dong. Nah di situ orang tua merasa bahagia. Sedangkan ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ridallahu fi ridha walidain. Nah gitu dia. Tapi Bang, memang betul Bang ya, kita kalau ada sesuatu yang gembira itu kita harus sampaikan pertama kali ke orang tua ya, bukan ke kan Bang, biasanya kan ada itu kan di Instagram, di mana, di Facebook kan gitu kan, ada dibuatnya kamu adalah yang namanya aku dari nol sampai sekarang. Salah itu menurut saya ya. Salah ya. Nah, jadi ya katanya kamu nemani saya dari nol katanya, selalu dari nol ya. Sedangkan Anda orang tua kamu apa? Jadi Bang, kadang nengok itu gimana gitu kan. Padahal kan orang tua yang seharusnya dia yang namanya dari nol memang orang tua gitu Bang ya. Bukan si teh. Iya betul. Tapi ada juga sih Bang yang namanya dari nol. Memang betul-betul dari nol sih Bang.